Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Oriza selaku dosen pengampu mata kuliah dosen akuntansi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai ikhtisar transaksi pemrosesan dan perusahaan perencanaan sumber daya sistem. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Untuk anggota yang pertama yaitu Nia Wardatul Aulia dengan NPM 179, yang kedua Nita Putri Cahyani NPM 034, yang ketiga Sandra Agusti Pamukasari NPM 038, yang keempat Fitri Eliawati NPM 039, yang terakhir Eka Fitri Nurjana NPM 050. Next slide. Untuk sebuah materi yang akan dijelaskan oleh kelompok 5, yaitu yang pertama, pemrosesan transaksi, siklus pemrosesan data, yang kedua, pemrosesan transaksi dari blockchain, yang ketiga, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, langsung saja kita masuk materi ke yang pertama, yaitu pemrosesan transaksi siklus pemrosesan data. Next slide. Untuk yang pertama, yaitu ada menginput atau memasukkan data. Untuk langkah pertama dalam proses input ini adalah menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data ini biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis, dan data itu harus dikumpulkan sesuai dari 3 aspek dari setiap aktivitas bisnis, yaitu yang pertama ada setiap aktivitas yang menarik, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Untuk langkah yang kedua, yaitu memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan otomatisasi data, sumber, atau dokumen turnaround yang dirancang dengan baik dan layer entry data. Dokumen dan layer yang dirancang dengan baik ini nantinya akan meningkatkan akurasi dan kelengkapan dengan memberikan instruksi atau petunjuk tentang data apa yang harus dikumpulkan, mengelompokkan bagian informasi yang terkait secara logis berdekatan, menggunakan kotak centang atau menu tarik turun yang menyajikan opsi yang tersedia, dan menggunakan bayangan dan batas yang sesuai untuk memisahkan item dengan jelas. Dan layer input data ini biasanya menyantumkan semua data yang harus dimasukkan oleh pengguna. Untuk langkah yang terakhir, yaitu memproses input, adalah memastikan kebijakan perusahaan dipatuhi seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Next slide. Untuk langkah yang kedua, yaitu ada penyimpanan data. Mengapa kita perlu melakukan penyimpanan data? Karena data perusahaan itu salah satu sumber daya yang paling penting. Karena relevasi data itu tidak menjamin bahwa data tersebut dapat berguna dengan baik. Nah, agar data berfungsi sebagaimana mestinya, maka suatu organisasi itu harus siap dan bisa mengakses data tersebut dengan mudah. Oleh karena itu, seorang akuntan itu perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam sistem informasi akuntansi, dan bagaimana data-data tersebut itu dapat diakses dengan mudah. Nah, dalam penyimpanan data ini, informasi akuntansi kumulatif itu biasanya disimpan dalam sebuah buku besar. Dan buku besar sendiri ini memiliki 2 jenis, yaitu ada buku besar umum dan buku besar pembantu, di mana buku besar umum ini berisi terkait ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Dan untuk buku besar pembantu ini berisikan terkait data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub akun terpisah. Next slide. Dalam buku besar yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu biasanya disusun secara logis menggunakan teknik pengkodean, di mana pengkodean itu sendiri adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Data dalam buku teknik pengkodean ini dibagi menjadi 4, yaitu bisa menggunakan kode urutan, yaitu item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item, di mana setiap item yang hilang menyebabkan perbedaan dalam urutan numerik. Lalu kita bisa menggunakan kode blok,
yaitu blok angka yang dicadangkan untuk kategori data tertentu. Lalu kita bisa menggunakan kode grup, itu menggunakan dua atau lebih subgroup dari digit yang digunakan untuk kode item yang seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Dan yang terakhir ada dengan menggunakan kode mnemonik, di mana huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Dan kode mnemonik ini berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah untuk dihafal. Next slide. Nah, terkait teknik pengkodean atau pengodean tadi, uh, contoh yang sangat baik terkait teknik pengkodean ini adalah bagian akun, yang merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Dan angka-angka akun ini memungkinkan data transaksi itu dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagian akun juga ini nantinya akan mempermudah laporan persiapan dan laporan keuangan, karena data yang disimpan dalam tiap-tiap akun ini dapat dengan mudah diringkas untuk dipresentasikan. Back slide. Back slide. Di slide bagian akun. Setelah buku besar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, biasanya data transaksi ini sebelum masuk ke buku besar, kita mencatatnya ke dalam jurnal terlebih dahulu, yaitu kita bisa mencatatnya melalui dua jenis jurnal, yaitu jurnal umum, di mana digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode, dan jurnal penutup, dan yang terakhir ada jurnal khusus, yaitu mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Next. Next slide. Baik, yang selanjutnya ada konsep penyimpanan berbasis komputer. Nah, dalam konsep ini, entitas itu adalah suatu yang disimpan informasinya seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan seperti tingkat pembayaran dan alamat. Setiap jenis entitas ini nantinya akan memiliki atribut yang sama. Contohnya, semua karyawan ini memiliki nomor karyawan, tingkat pembayaran, dan alamat rumah. Uh, dalam dalam konsep ini terdapat beberapa file, yaitu yang pertama ada file induk, di mana file induk ini berisikan informasi kumulatif terkait suatu organisasi. Untuk file master bersifat permanen, mereka ini ada di seluruh periode fiskal. Sedangkan untuk file transaksi ini berisi catatan transaksi bisnis individual yang terjadi selama waktu tertentu. Nah, nantinya sekumpulan file yang saling keterkaitan dan terkoordinasi secara terpusat ini nantinya akan disebut oleh database. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengelolaan data, di mana sebuah data dari aktivitas atau kegiatan bisnis itu akan dimasukkan dalam sistem. Data-data tersebut itu harus diproses agar database tetap terupdate. Nah, terdapat 4 jenis aktivitas pemrosesan data yang berbeda atau disebut dengan CRUD, yaitu yang pertama ada creating atau membuat data, yang kedua ada reading atau membaca, mengambil, dan melihat data yang ada. Yang ketiga ada updating atau memperbarui data yang telah disimpan sebelumnya. Dan yang terakhir ada deleting atau menghapus data. Nah, pembaruan yang dilakukan secara berkala seperti setiap hari disebut sebagai pemrosesan batch, di mana proses batch ini yaitu mengumpulkan catatan transaksi ke dalam kelompok atau batch untuk diproses secara berkala dalam harian atau mingguan. Sebelum diproses, catatan ini biasanya diurutkan ke dalam beberapa urutan seperti numerik dan alfabet. Nah, sebagian besar perusahaan itu memperbarui setiap transaksi saat
terjadi yang disebut sebagai pemrosesan real time, di mana proses real time ini yaitu sistem komputer memproses data segera setelah diambil dan memberikan informasi terkini kepada para penggunanya secara tepat waktu. Nah, untuk materi selanjutnya itu terdapat keluaran informasi. Keluaran informasi ini merupakan langkah terakhir dalam siklus pemrosesan data. Ketika ditampilkan pada monitor, keluarannya disebut sebagai soft copy. Jika dicetak di atas kertas disebut sebagai hard copy. Informasi biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk, yaitu yang pertama ada dokumen, yaitu catatan transaksi atau data perusahaan lain. Yang kedua ada laporan keluaran sistem yang diorganisasikan dengan cara yang bermakna dan digunakan untuk karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional, digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan, dan digunakan oleh investor untuk memahami aktivitas bisnis di perusahaan. Yang ketiga ada query, yang merupakan permintaan database untuk memberi informasi yang diperlukan untuk menangani masalah atau menjawab pertahanan. Informasi tersebut diambil, ditampilkan, dicetak, dan dianalisis sesuai permintaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pemrosesan transaksi blockchain. Next slide. Orang-orang telah terlibat dalam bisnis selama ribuan tahun. Awalnya, mereka mencatat transaksi dengan sistem akuntansi sederhana. Kemudian, dengan perkembangan komputer, mereka beralih ke pembukuan ganda dengan jurnal dan buku besar. Ketika komputer ditemukan, mereka mendigitalkan jurnal dan buku besar. Dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan menggunakan database untuk mengatasi jumlah data yang besar. Kemudian, perangkat lunak akuntansi semakin canggih, termasuk produk akuntansi cerdas dan dapat mencatat transaksi secara otomatis dan mendistribusikan data melalui cloud. Laporan keuangan juga menjadi lebih efisien. Dalam transaksi di mana pihak tidak saling percaya, pihak ketiga seperti agen penjual dan perusahaan hak milik digunakan untuk memastikan keamanan transaksi. Internet mengubah cara bisnis dan masyarakat berinteraksi, memungkinkan transaksi online. Dengan munculnya mata uang kripto ini, membawa teknologi blockchain yang merevolusi cara data transaksi dan keuangan disimpan dan diproses. Blockchain ini adalah jaringan nilai dan kepercayaan yang mengizinkan pertukaran aman dan terpercaya. Kontrak pintar merupakan organisasi yang menetapkan aturan dalam blockchain. Sistem informasi akuntansi atau SIA biasanya hanya berfokus pada data keuangan, sementara informasi non-keuangan diproses di luar SIA. Beberapa organisasi mengembangkan sistem non-keuangan. Blockchain ini memungkinkan otomatisasi transaksi dan memberikan transparansi, keamanan, dan kepercayaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Next slide. Nah, dalam hal ini Enterprise Research Planning System atau yang disebut sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh aspek operasional perusahaan dengan SIA tradisional. Sebagian organisasi besar dan menengah menggunakan sistem ERP untuk mengkoordinasikan data, mengolah data, proses bisnis, dan sumber daya perusahaan. Sistem ERP mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data serta menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer dan pihak eksternal untuk menilai perusahaan. Sistem ERP yang dirancang dengan baik memberikan manajemen akses mudah terhadap informasi terkini tentang semua aktivitas ini untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi proses bisnis organisasi dengan lebih efektif. Next slide. Nah, sistem ERP ini bersifat modular. Nah, modul Enterprise Research Planning meliputi yang pertama yaitu ada keuangan. Keuangan ini meliputi buku besar dan sistem pelaporan. Yang kedua ada sumber daya manusia dan pengajian. Terus yang ketiga ada siklus pendapatan. Yang keempat ada siklus pencairan. Yang kelima ada siklus produksi. Yang keenam manajemen proyek. Yang ketujuh manajemen hubungan pelanggan. Yang kedelapan alat data sistem. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai keuntungan ERP. Yang pertama yaitu menyediakan pandangan
terpadu dan menyeluruh di seluruh perusahaan mengenai data dan situasi keuangan organisasi. Dan yang kedua yaitu manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar, yang mana nantinya ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan pemantauan yang lebih besar, karyawan lebih produktif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu organisasi memperoleh kontrol akses yang lebih baik. Dan yang keempat ada prosedur dan laporan standarisasi di seluruh unit bisnis. Standar ini bisa sangat berharga dalam merger dan akuisisi karena sistem ERP dapat menggantikan sistem yang berbeda dengan sistem tunggal yang terpadu. Dan yang kelima yaitu layanan pelanggan yang meningkat. Karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, tersedia inventaris, informasi pengiriman, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu keuntungannya, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time dan otomatis produksi proses mengarah pada peningkatan produktivitas. Next slide. Di samping keuntungan terdapat kelemahan dari ERP sendiri yaitu biaya yang digunakan tergolong mahal, yang mana biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan konsultasi ERP berkisar antara $50 hingga $500. Lalu jumlah waktu yang dibutuhkan juga tergolong lama, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memilih dan menerapkan sepenuhnya sistem ERP. Dan yang ketiga yaitu perubahan pada proses bisnis, yang mana apabila perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyelesaikan modul, mereka harus beradaptasi dengan proses bisnis standar dibandingkan mengadaptasi paket ERP ini. Dan yang keempat yaitu kompleksitas. Hal ini berasal dari pengintegrasian banyak aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Masing-masing memiliki proses aturan bisnis, semantik data, hierarki otorisasi, dan pusat keputusan yang berbeda. Dan yang kelemahan yang terakhir yaitu resistensi, yang mana organisasi memiliki banyak departemen dengan sumber daya, misi, laba dan rugi, serta rantai komando yang terpisah, mungkin percaya bahwa satu sistem hanya mempunyai sedikit manfaat, maka dibutuhkan banyak pelatihan dan pengalaman untuk menggunakan sistem ERP secara efektif. Baik, materi telah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baik, presentasi dari kelompok 5 telah selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.